Petugas Pelabuhan Bakauheni gagalkan penyelundupan 7 ton daging kerbau asal India ke Sumatera Utara. Puluhan ribu benih lobster gagal diselundupkan dari Lampung ke Singapura. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penyelundupan daging kerbau akan mengawali berita sore ini. Petugas Pelabuhan Bakauheni menggagalkan penyelundupan 7 ton daging kerbau asal India ke Sumatera Utara. Selain itu, kami juga akan mengetengahkan penggagalan penyelundupan puluhan ribu benih lobster dari Lampung ke Singapura. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan masih menjadi jalur utama berbagai penyelundupan. Kali ini petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 7 ton daging kerbau alana asal India. Tidak hanya daging kerbau alana, petugas juga menggagalkan penyelundupan produk pangan olahan daging yang tidak dilengkapi dokumen. 7 ton daging kerbau ini semula akan dibawa ke Sumatera Utara. Penyelundup menggunakan truk bernomor polisi BL8495AA. Namun petugas menyita daging impor tersebut karena sopir truk tidak memiliki dokumen resmi seperti sertifikat karantina. Meski begitu, sopir Udin warga Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara membantah sebagai pemilik daging. Dia hanya bertugas mengantarkan daging impor dari Jakarta. Dia juga tidak tahu pengiriman daging harus disertai dengan sertifikat resmi. Oh, apa nih Bang? Daging. Daging dari mana sih dagingnya? Dagingnya dari Jakarta. Kenapa kok kita diamankan di sini? Nah, dokumennya kurang lengkap. Cuma ya kita bilang satu kurang lengkap dokumennya di kesehatan sama karantina kita. Kenapa kok kita nggak ngelengkapi Bang? Saya mau baru sekali ini saya Pak itu mah ini suratnya katanya aku saya terima. Udah, saya berangkat kita. Memang belum pernah coba gini. Kalau ngerti ya menemukan saya apakan. Tidak hanya itu, alat angkut yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukan. Daging impor seharusnya disimpan di dalam pendingin agar tidak rusak selama dibawa. Petugas juga mempersoalkan tidak adanya label halal daging dari MUI. Bahwa kendaraannya membawa daging impor jenis kerbau, ya, jenis kerbau, tetapi untuk dokumen-dokumen yang harusnya dilengkapi ini tidak sesuai. Artinya untuk BP POM sendiri belum ada, kemudian peruntukan untuk tata laksana distribusi. Biasanya aturan itu ada direkomendasi adalah di bawah minus 20 derajat Celcius dan harusnya kendaraan yang mengangkut itu kendaraan seperti ada pendingin, ada cold storage, tetapi ini hanya box biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari BP POM-nya tidak dilengkapi dengan BP POM. Kemudian untuk label halal dari MUI ini juga tidak ada. Tim Satgas Pangan juga menyita olahan pangan daging sapi ilegal. Makanan berupa sosis dan nugget asal Bekasi ini akan dibawa ke Bandar Lampung. Namun pemilik kendaraan tidak memiliki dokumen resmi seperti yang dipersyaratkan untuk membawa produk olahan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti daging kerbau asal India dan nugget asal Bekasi ini masih berada di Polres Lampung Selatan. Sopir truk pembawa barang ilegal tersebut masih diperiksa. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Masih soal penyelundupan pemirsa. Petugas menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster mutiara melalui Bandara Raden Inten II Lampung Selatan. Rencananya benih lobster akan diselundupkan ke Singapura dan Vietnam. Petugas juga menahan 7 warga Batam sebagai tersangka penyelundup. Ayo. Benih lobster yang disembunyikan di dalam koper terdeteksi oleh mesin pemindai saat para pelaku hendak berangkat melalui Bandara Raden Intan berhenti. Saat digeledah, petugas menemukan 113 kantong plastik, masing-masing berisi 468 ekor benih lobster.
Petugas menyita sedikitnya 53.000 benih lobster mutiara. Lobster ini diduga akan diselundupkan ke Singapura melalui Bandara Raden Inten II. 7 orang yang menyelundupkan benih lobster ini berangkat menggunakan 2 maskapai penerbangan berbeda. Mereka adalah MK, FA, MI, AI, NI, ZA, dan RH. 7 pelaku mengaku tidak mengetahui isi koper yang mereka bawa berisi benih lobster. Mereka mengaku hanya dibayar untuk mengambil barang kepada seseorang di wilayah Lampung untuk dibawa menuju Batam. Pesawat Garuda 5 orang, yang pesawat Sriwijaya 2 orang. Dia orang semua warga negara Indonesia, tapi domisilinya di Batam. Semua KTP-nya KTP Batam. Nah, 7 orang ini mereka datangnya dari Batam itu, dijemput dari rumah masing-masing, diberikan tiket sampai di Lampung itu, diminapkan di satu hotel namanya Hotel Pasifik. Pada saat mereka mau berangkat dijemput lagi, mereka tidak tahu koper ini, nah, katanya isinya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa ini modus. Nah, cuman mereka tahunya ini pakaian bekas, pakaian batik Lampung yang harus dikawal sampai ke Batam. Kasus penyelundupan ini ditangani aparat kepolisian Ditkrimsus Polda Lampung. Dari 7 pelaku, beberapa orang diantaranya pernah terlibat kasus serupa, yakni menjadi kurir lobster selundupan. Penyelundupan ini melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Kerugian atas penyelundupan ini diperkirakan mencapai 3,9 miliar rupiah. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Kita beralih ke topik pembunuhan pertikaian keluarga berujung maut terjadi di Natar, Lampung Selatan. Kini petugas memburu pelaku yang telah membunuh adik kandungnya sendiri. Pelaku menikam korban dengan senjata tajam karena tidak menerima teguran korban dalam pertikaian tentang mengurus ibu mereka. Di rumah inilah TM berselisih paham dengan adiknya, Mat Sali. Perselisihan dipicu oleh teguran pria 45 tahun tersebut kepada kakaknya. Mat Sali menilai ruangan yang didiami sang ibu yang berada di belakang rumah tidak layak huni. Dia pun meminta kakaknya menempatkan ibu mereka di ruang yang lebih layak. Namun, teguran ini membuat TM tersinggung. Pria 48 tahun ini mengambil sebilah pisau dan menyerang adiknya. Mendengar jeritan korban, tetangga mendatangi rumah pelaku. Saat itu, korban sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Tinggal di rumah korban. Di rumah korban, Bang? Oh, keseharian pelaku sendiri seperti apa sih, Bang? Bagus orangnya. Nggak pernah ada masalah sama tetangga. Adanya kerjanya apa pelakunya? Deres. Deres ya. Nah, memang pernah sempat ada cekcok antara pelaku dan korban? Atau? Nggak ada kalau sepengetahuan saya. Nggak pernah ada cekcok? Nggak ada. Korban sendiri, Bang, dengan pelaku rumahnya jauhan? Kita 300 meter. Masih satu komplek dusun loh? Melihat korban bersimbah darah, kemudian para tetangga berusaha menolong. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa warga desa Sukamenanti, Natar ini tidak dapat diselamatkan. Polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Berawal dari ketersinggungan kakak korban sendiri karena merasa dipojokkan oleh korban terkait dengan tempat tinggal ibunya yang disengaja ditaruh di bagian dapur. Kemudian terpancinglah emosinya si tersangka ini sehingga mengejar dengan senjata tajam sampai di depan rumah. Disitulah terjadi perkelahian dan korban mengalami beberapa luka tusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus pembunuhan ini sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Natar, Lampung Selatan. Aparat juga memburu TM yang melarikan diri. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, MNC Media melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Seorang warga Metro mempersoalkan proses persalinan bayi yang diduga terjadi malpraktek. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, seorang bayi meninggal dunia
setelah dilahirkan melalui operasi sesar di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Keluarga menduga kematian bayi merupakan korban malpraktek karena dinilai tak wajar seperti terdapat luka di kepala bayi. Namun pihak rumah sakit membantah dan menyatakan penanganan pasien sudah sesuai standar operasi dan prosedur. Keluarga pasangan suami istri Aan Furkoni dan Fitri, warga Hadimulyo Barat, Kota Metro, menduga telah terjadi malpraktek saat menjalani proses persalinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Atas kejadian itu, bayi perempuan yang dilahirkan melalui sesar meninggal dunia. Orang tua bayi syok dan sulit menerima kenyataan meninggalnya anak pertama mereka. Meski telah dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, Kota Metro kemarin, hingga kini pihak keluarga belum mendapatkan informasi hasil visum yang diharapkan. Hingga kini pihak keluarga belum membuat laporan polisi atas dugaan kelalaian pihak rumah sakit. Keluarga masih menunggu hasil visum serta penjelasan yang masuk akal dari Rumah Sakit Muhammadiyah atas meninggalnya bayi tersebut. Sebelumnya, paman korban menceritakan pihak rumah sakit telah memberikan penjelasan. Namun pihaknya belum bisa menerima penjelasan yang disampaikan pihak rumah sakit karena penjelasan tersebut dinilai tak masuk akal. Karena ada luka-luka lebam yang ada di almarhum tersebut, bayi itu seperti di tangan kanan dan tangan kirinya itu kulitnya terkelupas, sama di belakangnya juga terkelupas, kemudian palanya juga itu seperti ada yang bocor, kan gitu. Nah, jadi sekarang ini kami yang melakukan otopsi di rumah sakit Ayani. Untuk tindak lanjutnya ya kami juga masih musyawarah keluarga dulu. Ketika dikonfirmasi, Rumah Sakit Muhammadiyah Metro membantah belum memberikan penjelasan kepada keluarga pasien yang meninggal dunia. Sebelum melakukan tindakan operasi sesar, pihak rumah sakit telah lebih dulu menginformasikan kondisi ibu dan bayi. Tenaga medis juga melakukan tindakan sesuai prosedur. Tidak hanya itu, Direktur rumah sakit tersebut juga menjelaskan, dugaan luka di kepala bayi dimungkinkan merupakan proses maserasi saat persalinan. Kepada pihak keluarga ya memang kondisi bayi pada saat hendak dilahirkan itu sudah detak jantungnya sudah tidak kuat, dan sudah disampaikan kepada pihak keluarga. Kalaupun diambil tindakan operasi itu dokter tidak menjamin untuk menyelamatkan bayi. Kalau rumah sakit kita sesuai prosedur. Jadi kalau memang dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Kita sudah jelaskan, ya tadi sudah jelaskan. Pemirsa, setelah 6 tahun lalu memberlakukan moratorium tenaga kerja asal Lampung, kini Jepang mencabut moratorium tersebut. Pencabutan ini disambut baik anggota Komisi 9 DPR RI Frans Agung Mula Putra. Namun Pemprov harus memiliki instruktur untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja asal Lampung. Pencabutan moratorium bagi tenaga kerja asal Lampung yang ingin bekerja di Jepang mendapat sambutan baik anggota Komisi 9 DPR RI asal Lampung, Frans Agung Mula Putra. Namun politisi Partai Hanura ini meminta pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kompetensi tenaga yang dikirim ke Jepang. Jangan sampai tenaga kerja asal Lampung hanya menjadi asisten rumah tangga. Jika kemampuannya hanya sebagai asisten rumah tangga atau pengasuh, TKI harus memiliki keterampilan di bidangnya. Sebab kebanyakan tenaga kerja asal Indonesia termasuk dari Lampung tidak memiliki keterampilan yang memadai di bidangnya. Putra mantan Bupati Tulang Bawang Abdurrahman Sarbini ini meminta pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan infrastruktur. Sebab berdasarkan informasi, Lampung tidak memiliki infrastruktur yang sesuai bidang bagi calon tenaga kerja tersebut. Kami bangga juga bahwa moratorium sudah dibuka. Artinya ini kan ada peluang besar khususnya tenaga kerja kita yang di Lampung untuk bisa bekerja di luar negeri. Nah, harapan saya yang pertama ya keahlian seorang tenaga kerja di Lampung untuk bekerja di luar negeri harus dipersiapkan, termasuk juga bahasanya. Nah, pelatihan untuk dilakukan di tenaga kerja Lampung di luar negeri harus diperhatikan. Artinya dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Lampung dengan BLK yang ada di Lampung harus saling membantu mempersiapkan kader-kader tenaga kerja Lampung yang akan kita tempatkan di luar negeri. Selain itu, ketika melakukan kontrak dengan negara Jepang atau perusahaan, harus jelas hak-hak calon tenaga kerja yang dikirim.
Kejelasan kontrak akan mencegah terjadinya persoalan di kemudian hari. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Ratusan ribu warga mengikuti Jalan Sehat memperingati Hari Jadi ke-353 Kota Bandar Lampung kemarin. Jalan Sehat tahun ini diwarnai dengan pelepasan ribuan balon ke udara. Selain itu, panitia memberikan hadiah door prize 1 unit mobil, 10 sepeda motor, dan 46 tiket umroh. Ribuan warga Kota Bandar Lampung berduyun-duyun menuju Tugu Adipura untuk mengikuti Jalan Sehat HUT ke-353 Kota Bandar Lampung. Mereka ingin memperebutkan hadiah 1 unit mobil Ayla, 10 sepeda motor, 46 tiket umroh, dan hadiah hiburan lainnya. Rute Jalan Sehat tahun ini diperpanjang mengingat peserta membludak. Jalan Sehat mengambil start di Tugu Adipura Enggal, berputar melewati Kota Raja, dan finish kembali di Tugu Adipura. Seorang nenek lansia warga Jagabaya 2 bersujud syukur saat nomor kupon undian Jalan Sehat diumumkan. Wanita lansia ini mendapatkan hadiah utama 1 mobil Ayla. Sang nenek sangat gembira. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berjaya tahun-tahun berikutnya. Amin. Karena ramainya warga yang ikut Jalan Sehat, sejumlah jalan di pusat Kota Bandar Lampung macet panjang. Seperti Jalan Teku Umar mulai dari depan Taman Makam Pahlawan hingga ke Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, Jalan Hanoman, Jalan Kamboja, dan di beberapa jalan lainnya. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Ya pemirsa, kondisi cacat tubuh tidak harus menghambat proses pendidikan. Seorang bocah penderita lumpuh layu asal Bumi Waras, Bandar Lampung, justru bersemangat mengejar prestasi pendidikan. Ia bisa menjadi inspirasi bagi anak lain. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Bandar Lampung, Amin Sutamin, menderita lumpuh layu. Putra bungsu dari 5 bersaudara pasangan Tati Tisnawati dan Jiharan Nudin ini tetap sekolah tiap hari. Semangatnya tidak selemah tubuhnya. Amin Sutamin kini mengikuti ujian akhir. Ia bertekad meraih nilai terbaik seperti tahun sebelumnya. Amin selalu masuk 10 besar siswa berprestasi. Ke mana arahnya, sana apa? Amin Sutamin kelumpuhan sejak usia 9 tahun. Ia tiba-tiba terbangun dari tidur dengan kaki kram dan melemah tidak bergerak hingga kini. Kondisi lemah layu tidak pulih meskipun menjalani perawatan medis maupun pengobatan alternatif. Sang ibu tercinta Tati Tisnawati mendampingi seluruh aktivitas mulai mandi, makan hingga bersekolah dengan kursi roda. Amin Sutamin bercita-cita menjadi seniman lukis terkenal. Jika impian terwujud, ia ingin membawa orang tuanya beribadah haji. Al-Quran hadis sama akidah akhlak. Kemudian udah belajar ya? Iya. Oh, udah siap ujian ya? Siap. Nanti kalau udah besar apa nih cita-cita kita nih? Cita-citanya Amin mau jadi Pelukis. Pelukis. Iya. Iya. Amin, amin, amin. Hobinya pelukis. Iya. Amin Sutamin tergolong siswa rajin dan suka bergaul. Teman-teman sekolah begitu menyayanginya. Kepala Min 12 Bandar Lampung, Tin Tisnawati, mengakui kegigihan muridnya bersekolah. Tadi udah dikasih Mbak saya. Dan anaknya semangat gitu kan. Bahkan orang tuanya tadinya sudah mungkin ada kecapean, rasa mengantar setiap hari, tapi anaknya itu tetap gigih untuk tetap bersekolah, kemauannya tinggi. Makanya kita ada kebijakan dari sekolah seperti itu. Ada kendala nggak mengajar dia?
Nah selama ini tidak ada kendala. Seperti sekolah ini ya Bu ya? Iya, alhamdulillah juga kawannya saling membantu, apalagi yang duduknya di sebelahnya itu saling membantu. Cobaan Amin Sutamin bertambah berat. Seiring bertambah usia, kaki dan tangan makin lemah. Sang ibu berharap anaknya tumbuh normal seperti teman-temannya. Orang tua mendukung Amin bersekolah lebih tinggi. Nganterin Amin tiap hari, nganterin sekolahan. Ya ditunggulah, kalau nggak ditunggu manfaatnya pengen kencing, apa nantinya. Yaitu pelaksanaan Berapa kilo sih Bu? Jalan 2,5 kilo. Iya, sampai rumah sampai sekolah 2,5 kilo. Mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada bersama. Allahumma selalu Iya. kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Iya, pengen dia sekolah terus. Kalau bilang nggak boleh sekolah, mau sekolah dia. Kekurangan fisik Amin Sutamin tidak mengurangi dukungan keluarga. Orang tua justru bangga karena sang anak bersemangat menuntut ilmu lebih tinggi. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Tidak terpengaruh dengan desakan massa. KPK absen sidang perdana pra-peradilan terhadap mantan anggota Komisi 2 DPR RI Miriam S. Haryani ditunda.